Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasrusam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Bapak Dr. Muhammad Abduh Zain. Beliau merupakan pakar pendidikan nasional yang saat ini sedang pulang kampung ke kota Palembang. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Dr. Muhammad Abduh Zain M.Hum lahir di Desa Ulak Kerbau, Ogan Ilir pada 2 Mei 1956. Sebelum akhirnya dikenal sebagai pengamat pendidikan nasional seperti saat ini, beliau tercatat pernah mengajar sebagai guru SD, SMP, dan SMA. Hingga akhirnya pada tahun 1991, beliau menjadi dosen PNS pada Kopertis Wilayah 2 DPK pada Universitas PGRI Palembang. Tahun 2008 sampai dengan 2016 menjadi dosen pada Universitas Paramadina, Jakarta. Beliau juga dipercaya sebagai fasilitator dan trainer pada Focus Learning Indonesia, fasilitator Panwaslu Pusat, trainer dan fasilitator Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, pelatih dan fasilitator pada Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Jakarta, anggota tim monitoring dan evaluasi independen pusat, sertifikasi guru tahun 2007. Beliau juga masih aktif sebagai penulis dan komentator pada kolom opini dan humaniora pada harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, Koran Sumatera Express Palembang, Koran Sriwijaya Pos Palembang. Suami dari Dr. Delita Prihatni SPPK MKes ini tetap berkontribusi terhadap dunia pendidikan hingga saat ini dengan mengusung moto hadir, mengalir, dan mengukir. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abduh, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Sedang pulang kampung tampaknya, Pak? Iya, kebetulan juga ada acara. Sudah lama tapi ngomong-ngomong Bapak nggak pulang ke Palembang? Nggak terlalu lama, saya sering pulang kok. Apalagi ada jalan tol ini cukup enak gitu dinikmati perjalanan darat. Jadi lebih mudah mengakses kota Palembang saat ini ya Pak ya? Saya kira iya, begitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau menurut Bapak seperti apa kota Palembang saat ini? Saya kira tambah ramai dan saya kira juga akan menjadi destinasi wisata yang cukup signifikan. Baik, Pak Abduh, ini menarik. Bapak kan merupakan salah seorang pengamat pendidikan kebanggaan lah asal Sumatera Selatan begitu ya Pak ya. Pemikiran Bapak juga sudah tidak dilakukan lagi terkait seperti apa implementasi pendidikan saat ini. Kalau menurut Bapak di era saat ini seperti apa kita itu memaknai begitu pentingnya pendidikan? Oh iya, pendidikan itu kan suatu ya semacam eskalator lah gitu untuk mengangkat dan merubah kehidupan masyarakat untuk untuk mensejahterakan masyarakat, dan pendidikan itu adalah suatu fondasi yang harus dilakukan dengan baik sehingga masyarakat itu akan berubah dari kehidupannya yang ada mungkin secara natural belum berkembang menjadi lebih berkembang. Kemudian dia akan bisa meningkatkan kesejahteraannya melalui kemampuan dia mengakses pendidikan. Karena di dalam terminologi ilmu itu kan ada istilah knowledge is power. Jadi dengan pengetahuan orang itu akan memiliki kekuatan. Dengan kekuatan itu dia akan bisa mengubah dirinya dan mengubah hidupnya. Ngomong-ngomong, apakah pendidikan juga yang akhirnya mendorong Bapak untuk merantau begitu ke ibu kota, kemudian juga melihat bahwa ternyata seorang anak, katakanlah ini anak kampung gitu ya. Akhirnya bisa menjadi seorang yang bisa disamakan begitu pemikirannya dengan orang yang mungkin lahirnya dan besarnya di kota begitu. Iya, saya kira memang iya. Jadi saya melalui pendidikan itulah yang kemudian sedikit demi sedikit mengubah kehidupan saya. Meskipun terus terang saja saya ini seperti
tidak sengaja gitu menjadi orang yang memiliki tingkat pendidikan, lalu bisa ya relatif sama dengan orang, bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan intelektual gitu ya, masyarakat lainnya juga. Apa jalan cerita hingga akhirnya mungkin Bapak sampai saat ini bisa ya merasakan manisnya buah pendidikan yang tadi sudah diceritakan? Saya sebetulnya di SD itu tidak begitu lancar. Saya pernah tidak naik kelas beberapa kali SD, padahal bapak saya guru di situ. Kemudian saya terancam berhenti sekolah beberapa kali karena misalnya dulu faktor ekonomi gitu ya. Yang menolong saya antara lain beasiswa. Kalau misalnya mengandalkan kemampuan ekonomi keluarga orang tua saya, mungkin saya akan beberapa kali sudah mengalami tersendat. Misalnya saya tamat SMP, saya sempat putus sekolah dan kemudian menjadi petani gitu. Pernah masuk SMA, kelas 1 SMA orang tua saya meninggal, lalu saya harus putus sekolah, berhenti. Lalu saya sekolah lagi. Dulu saya dari sekolah guru SPG di Palembang ini sudah nyaris berhenti karena masalah SPP dan segala macamnya. Tapi begitu pada titik akhir ketika akan berhenti, tiba-tiba saya dapat beasiswa. Waktu itu pertama sekali keluar beasiswa Super Smart. Nah, saya mendapatkan itu, lalu sekolah saya mulai bisa jalan. Akhirnya alhamdulillah sampai saya tamat. Nah, kemudian saya tamat SPG itu saya mau melanjutkan tidak bisa, dan saya merasakan sedih sekali, dan saya merasakan arti miskin dalam kaitannya dengan mengakses pendidikan pada waktu itu. Nah, kemudian ya itulah nasib mungkin ya. Lalu ada tes untuk menjadi guru SMP tahun 77. Itu namanya crash program, belajarnya di Solo. Saya ikut dan lulus, tamat itu ikatan dinas. Tamat itu kemudian saya langsung ditugaskan menjadi guru di SMP Negeri Martapura, dan Reza itu murid pertama saya, kepala dinas pendidikan Reza Pahlevi, dan dia alhamdulillah masih sangat baik dan mengapresiasi saya sebagai gurunya gitu ya. Nah, lalu dari sana tahun 81 saya minta pindah ke Palembang. Pada tahun itu juga kemudian saya melanjutkan S1 di Unsri. Lalu tamat S1 itu saya menjadi dosen di PGRI. Lalu tahun 90-an saya berhenti jadi guru, lalu saya mendaftar menjadi dosen negeri, lalu jadi dosen. Begitu jadi dosen langsung S2, kemudian langsung S3. Ya, jadi seperti sekarang ini. Dan akhirnya dari yang awalnya hanya melihat Unsri dan ingin merasakan bagaimana atmosfernya, bisa betul-betul menjadi lulusan Unsri, begitu ya Pak? Iya, saya merasa bersyukur sekali. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kenapa? Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Bapak Dr. Muhammad Abduzen. Lalu kita lanjutkan kembali, ini salah satu taman kota yang ada di Kota Palembang gitu. Mungkin Bapak juga merindukan suasana ini ya? Iya, betul. Oh Pak Abdu, kalau kita melihat bahwa memang berbicara mengenai pendidikan saat ini itu kan memang berbeda seperti itu pemahamannya dengan pendidikan beberapa dekade yang lalu begitu. Kalau Bapak melihat kemudian juga diiringi dengan derasnya gempuran teknologi dan lain sebagainya, seperti apa sih sebenarnya makna harusnya yang diterima anak-anak pelajar saat ini begitu? Ya, satu hal ya yang kita katakanlah semacam digitalisasi gitu ya, di dalam proses global yang begitu
luas ini, teknologi itu sesuatu yang tak terhindarkan, digitalisasi itu sesuatu yang tidak terhindarkan, dan kita tentu tidak mengisolasi diri daripada itu. Ini sesuatu yang harus kita hadapi. Tetapi kita menghadapinya, menurut saya jangan hanya menjadi konsumen dari apa yang menjadi produk-produk teknologi itu. Di dalam filsafat, teknologi itu adalah perpanjangan tangan manusia. Nah, jangan sampai dengan gebiarnya teknologi ini, justru kita menjadi perpanjangan tangan teknologi. Iya, tapi Pak Abdul, kalau kita misalnya melihat sekarang bahwa kan memang banyak sekali dengan teknologi ini kita dimudahkan begitu, apalagi generasi milenial saat ini. Katakanlah banyak orang yang lebih memilih untuk mencari jalan pintas lah, katakanlah begitu, dengan menjadi YouTuber dan lain sebagainya, tanpa berusaha memaknai ternyata memang kita tuh harus punya basic pendidikan begitu, karena mereka berpikir juga pada akhirnya toh juga setelah selesai menempuh pendidikan, ujung-ujungnya juga mereka harus mencari kerja, sedangkan dengan digitalisasi justru di usia muda saat ini mereka sudah bisa mengakses itu semua. Apa yang harusnya bisa dipahami oleh generasi saat ini? Pendidikan kita ini menurut saya memang harus diubah menjadi lebih praktikal, lebih praktis, lebih menjanjikan untuk kehidupan. Karena secara filosofi, mengapa orang itu mengikuti suatu pendidikan atau mengapa orang itu menyelenggarakan suatu pendidikan, suatu komunitas menyelenggarakan, pertama dan utama tujuannya adalah agar bisa survive, agar bisa bertahan hidup, akan bisa mengembangkan hidup. Itu yang pertama dan terutama. Oleh karena itu pendidikan harus memberikan suatu skills yang bisa katakanlah digenggam oleh anak-anak ketika mereka keluar dari sekolah, meninggalkan sekolah. Oh, nanti saya akan bisa hidup dengan kemampuan ini. Entah sebagai apakah itu, ya. Nah, tetapi pendidikan juga bukan hanya sekedar untuk hidup, karena kita sebagai manusia ini ada satu nilai yang bukan sekedar untuk bertahan hidup, ya. Nah, nilai itu secara serempak juga harus ditanamkan. Kita sebagai manusia itu, sebagai bangsa memiliki nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, itu menurut saya yang harus ditanamkan. Saya sebagai bangsa ada nilai-nilai, misalnya nilai-nilai spiritualitas, kemudian nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan itu dalam basis pendidikan kita. Nah, ini menurut saya harus dikemas sedemikian rupa sehingga lebih simpel dan lebih praktikal. Pak, kemudian juga kalau misalnya kita melihat sistem juga kan semakin hari ini semakin semakin ditekankan kepada intelektualitas seperti itu. Kita tahu bahwa anak-anak di usia dini pun sudah diajarkan untuk bersekolah dengan jam durasi yang cukup padat. Sebenarnya kalau menurut Pak Abdul sendiri, apakah sama sesuai dengan pemikirannya saat ini, yang terjadi saat ini? Karena anak-anak di usia 3-4 tahun itu sudah harus sekolah 4 jam, kemudian juga anak-anak SD, SMP dan juga SMA itu full day school. Nah, apakah intelektualitas itu juga memang harusnya ditempuh dengan cara seperti ini tanpa dengan mengurangi katakanlah intensitas mereka berada di rumah dan lain sebagainya? Pendidikan kita itu banyak tapi tidak padat dan tidak menuki. Nah, ini yang menurut saya yang perlu dipersoalkan, ya. Bahwa arahnya sudah mulai mendekati apa yang dikehendaki undang-undang. Misalnya undang-undang kita kan dengan tegas mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggak ada negara di dunia ini yang meletakkan tujuan negaranya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kecerdasan itu sangat penting. Nah, di dunia sekarang pendidikan itu sedang tren untuk mengembangkan apa yang disebut higher order thinking skills, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu sebetulnya kemampuan bernalar, artinya mengembangkan kecerdasan. Nah, ini yang menurut saya tidak pernah merasa keberatan kalau orang mengatakan pendidikan kita itu terlalu cenderung kepada kognitif gitu, mengabaikan nilai-nilai akhlak mulia, iman takwa. Menurut saya basis iman takwa, basis kebudayaan kita itu harus diletakkan pada kemampuan berpikir itu. Dan itu sudah diikrarkan oleh para pendiri bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Buktinya kalau kita tidak menggunakan kemampuan akal sehat kita, kekayaan kita tidak memberikan kesejahteraan yang baik. Agama, keimanan kita akan menjadi sumber konflik. Kemudian kebangsaan, kesukuan kita akan menjadi suatu fanatisme
kalau tidak diletakkan pada kemampuan nalar atau kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kemampuan berpikir yang sesungguhnya. Jadi kemampuan berpikir itu jangan dianggap enteng. Pertama karena memang itu sudah diikrarkan dalam pembukaan undang-undang. Yang kedua, dan memang secara agama Tuhan juga mengatakan pikir. Kalau misalnya di dalam Islam itu, di dalam surat Yunus ayat 100 dikatakan, aku tidak suka kamu itu akan susah, dan aku tidak suka, kata Tuhan, kalau kamu tidak menggunakan pikiran. Jadi pikiran itu adalah sesuatu yang mendasar, dan pendidikan kita harus memberdayakan ini, mengelaborasi ini, sehingga dengan pikiran itulah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar dan juga dengan sejahtera begitu. Baik, Bu Mirna, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali saya jeda pada warna berikut ini. Silakan Pak Abdul. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi, masih bersama Bapak Dr. Muhammad Abduh Zain. Pak, kita lanjutkan kembali. Oke. Pak Abduh, kalau misalnya kita melihat bahwa tulisan-tulisan Bapak begitu, kemudian juga pola pikir dan pemikiran Bapak itu kemudian juga bisa diterima begitu oleh dunia pendidikan saat ini, katakanlah seperti itu. Sebenarnya yang paling menginspirasi atas semua yang sudah didapat saat ini itu sebenarnya apa sih, Pak? Saya kira keterlibatan saya ya di dalam dunia pendidikan saya. Pertama, saya dulu dari SPG, Sekolah Pendidikan Guru, 3 tahun. Lalu kemudian saya masuk PGSLP, Pendidikan Guru juga untuk guru SLP. Kemudian FKIP, Pendidikan juga itu. Kemudian S2 saya Filsafat Ilmu dari UI juga, itu masalah pendidikan juga. Ketiga, S3 saya itu juga Filsafat Pendidikan. Jadi lingkungan yang membentuk saya dan pemikiran saya itu adalah lingkungan pendidikan, ditambah lagi background orang tua saya guru, jadi saya sudah akrab dengan pendidikan itu, dan saya mengikuti perkembangan pendidikan itu, dan saya dengan sadar memilih filsafat pendidikan itu sebagai objek studi saya, karena saya ingin berpikir bahwa nanti saya akan memikirkan secara mendasar tentang pendidikan ini. Sebab pendidikan ini kalau kita salah meletakkan dasar-dasar filosofisnya, makin cepat kita menjalankan pendidikan itu, maka akan makin jauh kita meninggalkan tujuan. Oleh karena itu harus meyakinkan betul bahwa pendidikan kita ini harus tepat dan tepat ya di dalam meletakkan fondasi-fondasinya dan dasar-dasar aktivitasnya. Nah itu, jadi keterlibatan itu membuat saya mungkin bukan hanya sekedar kerangka besarnya pendidikan itu saya hayati begitu ya, tetapi juga background dan saya sendiri menjalani dan mengalami sebagai praktisi pendidikan, sebagai guru, dari guru SD, guru SMP, guru SMA, kemudian jadi dosen S1, dosen S2, dosen S3 begitu kan. Jadi itu membuat saya mengenali lebih jauh soal pendidikan itu. Jadi ada aspek esoteris, artinya aspek batiniah yang membentuk saya. Kemudian ada aspek-aspek epistemologis atau pengetahuan saya, sehingga membuat saya bisa kadang-kadang merumuskan atau menyusun pemikiran-pemikiran saya itu dalam bentuk artikel atau tulisan atau buku
yang terkait dengan pendidikan itu. Karena pengalaman yang Pengalaman yang itu, sehingga kita bukan hanya mengalami pendidikan saja. Misalnya kita pernah jadi murid, lalu kita pernah jadi guru, tapi tidak menstudi secara dan merenungkanlah katakanlah hakikat dan makna pendidikan itu sesungguhnya. Pak, kemudian kalau kepada anak-anak pendidikan seperti apa yang ditanamkan anak-anak di rumah? Anak-anak saya agak demokratis, tapi saya bilang agak demokratis. Maksud saya mengarahkan, memberikan penjelasan bahwa sebaiknya begini. Dan anak saya ini terbagi dua. Saya punya 4 anak, 1 perempuan. 2 orang anak saya yang mengikuti jejak saya sebagai orang yang terlibat di dalam ilmu sosial, dan 2 orang yang mengikuti mamanya dokter. Jadi 2 orang anak saya itu, 1 sudah menjadi dokter, 1 calon dokter, dan 2 orang lagi mendalami ilmu-ilmu sosial gitu, ekonomi dan hubungan internasional gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya melihat saat ini, kemudian juga Pak Abduh, kemudian anak-anak juga sudah berhasil begitu ya, sudah berada di tracknya masing-masing sesuai dengan isi hati nuraninya. Lalu sekarang itu yang menjadi tujuan Bapak selanjutnya apa, dan resep awet muda itu apakah harus memang terus berpikir tentang hal-hal yang bermanfaat begitu Pak Abduh? Berarti saya kelihatan lebih mudah dari usia ya. Oke. Ya. Saya ingin memberikan suatu semacam legacy ya, suatu warisan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, yang real begitu. Saya ingin sebetulnya yang fokus saya ingin memberikan kontribusi ekonomi kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat, yang saya mulai dari hal yang kecil dulu. Misalnya sekarang saya bersama teman-teman mencoba untuk menggelar seperti hari Jumat begini, Jumat kenyang, istilah Indonesia kenyang, mengumpulkan beberapa donatur lalu membuat nasi bungkus dibagikan gitu. Tapi ini kan tidak menyelesaikan persoalan. Saya ingin misalnya ada beberapa sekarang model-model pertanian praktis buat masyarakat. Nah, saya ingin jadi sebagai amal bakti, sebagai amal jariah mungkin, yang tapi di dalam perbaikan nasib dan ekonomi masyarakat. Saya belum tahu apa itu yang saya inginkan. Mungkin karena latar belakang saya tidak begitu baik secara ekonomi dari kecil, lalu saya membayangkan bagaimana supaya orang itu jangan terlalu susah hidupnya dalam ekonomi, sehingga dia bisa mengembangkan hidupnya lebih banyak gitu kan. Nah, itu yang saya inginkan. Kalau kita selalu kurang makan setiap tahun, kita harus berpikir bagaimana supaya tidak kurang makan. Itu ya, manusia itu kalau dia kepanasan dalam kamar, dia buat AC. Nah, itu karena dia mampu mengintervensi. Tapi kalau hewan, tumbuh-tumbuhan, kalau sudah tidak bisa dia toleransi, tidak bisa lagi beradaptasi, maka dia akan punah. Nah, manusia tidak bisa seperti itu. Resep awal muda apa Pak Abduh? Ya itu tadi, berpikir dan ya sedapat mungkin menghayati hidup ini. Jadi menikmati hidup, termasuk beragama itu harus dinikmati. Jadi menikmati agama. Bagaimana menikmati agama? Kan suka jadi beban, aduh mau sholat itu. Ya, puasa kata orang susah. Enggak, nikmati. Bagaimana menikmati agama? Saya punya konsep menikmati hidup dan menikmati agama gitu. Jadi agama itu sesuatu yang enjoy. Dan memang Tuhan menurunkan agama itu supaya kita bisa enjoying our life ya. Jadi jangan kita kesusahan dalam hidup ini. Jadi agama itu adalah resep untuk membuat kita enjoy gitu. Baik Pak Abduh, terima kasih sekali atas waktunya di sela-sela kesibukan pulang kampung yang hanya beberapa hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di hari ini ya Pak Abduh. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Abduh. Ya, pemirsa, demikian bukan basa-basi kali ini. Akhirnya saya Wima Yasrusam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih.